Setiap titik tujuan dalam hidup yang ingin dituju pasti memiliki cara dan tahapan mencapainya. Cara dan tahapan-tahapan yang dimaksudkan di sini adalah tangga-tangga atau rambu-rambu yang harus dilalui. Yang kadang-kadang pada pertengahan jalan harus berhenti sejenak ataupun dalam waktu lama untuk menaiki tangga selanjutnya. Biasanya, setiap objek sasaran yang akan dituju telah menampakkan bentuk-bentuk serta liku-liku yang menjadi petunjuk untuk sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, dalam ranah sufistik dikemukakan bahwa untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, seorang sufi harus menempuh jalan yang panjang dan penuh duri dan berisi stasiun-stasiun. Stasiun pertama adalah tobat. Langkah pertama ialah tobat dari dosa besar, kemudian dari dosa kecil. Taubat ini memakan waktu yang lamanya bertahun-tahun. Selanjutnya, calon sufi harus tobat lagi dari hal-hal yang makruh dan selanjutnya dari hal-hal yang syabhat. Untuk memantapkan tobat, calon sufi memasuki stasiun zuhud. Mengasingkan diri dari dunia ramai. Biasanya calon sufi pergi ke jawiyah, khanak atau ribat untuk berkhalwat. Sebuah pengalaman menarik yang diilustrasikan oleh Harun Nasution, yaitu dari pengalaman dari seorang Al-Ghazali. Suatu ketika Al-Ghazali mengasingkan diri di salah satu menara Masjid Damsyik. Di tempat penyendiriannya itu, calon sufi ini banyak sholat, banyak puasa, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir. Setelah bertahun-tahun berzuhud, calon sufi ini sudah tidak lagi digoda oleh dunia materi. Maka ia pun kembali ke kehidupan sebelumnya. Al-Ghazali kembali ke keluarganya setelah 10 tahun mengembara. Sufi tidak selamanya hidupnya mengasingkan diri dari dunia ramai, tetapi menjauhi masyarakat ramai hanya untuk sementara. Setelah melalui stasiun zuhud, calon sufi memasuki stasiun waro. Ia mencoba menjadi orang waro dengan meninggalkan segala di dalamnya terdapat syubhat tentang kehalalan. Menurut literatur sufi, kalau seseorang telah mantap dalam warain, tangan tak biasa diulurkannya mengambil yang di dalamnya terdapat syubhat. Langkah selanjutnya adalah sang sufi memasuki stasiun fakir. Di sini, ia sabar menghadapi segala yang datang. Ia tidak mengeluh dan menerima segala cobaan yang menimpanya. Ia tidak menunggu datangnya pertolongan dan sabar menderita. Selanjutnya adalah sang sufi beralih ke stasiun tawakal. Di sini ia menyerah sebulat-bulatnya pada keputusan Tuhan. Ia tidak memikirkan hari yang akan datang. Apa yang ada hari ini sudah cukup. Ia tidak mau makan kalau ada orang yang lebih berhajat kepada makanan itu darinya. Ia bersikap bagaikan telah mati. Di stasiun Rida itu, sufi telah dekat dengan Tuhan. Rasa cinta yang bergelora dalam hatinya membuatnya sampai ke stasiun muhabbah. Cinta ilahiyah yang ada dalam hatinya adalah rasa cinta kepada Allah. Hatinya telah begitu penuh dengan rasa cinta, sehingga tak terdapat lagi tempat di dalamnya untuk rasa benci kepada apapun, kepada siapapun. Ia mencintai Tuhan dan segala makhluk Tuhan. Rasa cinta yang tulus kepada Tuhan, dan sufi pun melihat Tuhan dengan mata-matanya. Tabir antara dia dengan Tuhan telah terhapus, dan ia berhadapan dengan Tuhan. Ia telah sampai ke stasiun ma'rifah. Peralihan dari mahabbah ke ma'rifah digambarkan Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita, dalam syairnya seperti berikut. Aku mencintaimu dengan dua cinta. Cinta karena diriku
dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir hingga engkau kulihat, baik untuk ini maupun untuk itu. Pujian bukanlah bagiku, bagimu pujian untuk semua itu.